Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian tetap sehat dan masih semangat untuk terus belajar ya. Ya, pada kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS pada bab 8 Bumiku Sayang, Bumiku Malang untuk topik C di kelas 5. Ini merupakan topik lanjutan dari bab 8 kemarin, yakni topik A dan topik B. Karena waktunya terlalu panjang, Pak Guru potong menjadi 2 video, dan kali ini adalah video untuk topik C-nya. Ya, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran masih sama dengan topik A dan topik B, yakni yang pertama, mencari hubungan faktor alam dan perbuatan manusia dengan perubahan kondisi alam di permukaan bumi. Kemudian yang kedua, kalian mengidentifikasi pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan. Kemudian yang ketiga, memprediksi dampak permasalahan lingkungan terhadap kondisi sosial, kemasyarakatan, dan ekonomi. Ya, anak-anakku sekalian, topik C ini membahas tentang permasalahan lingkungan mengancam kehidupan. Manusia selalu bergantung dengan sumber daya alam yang ada di bumi. Demi menyediakan makanan dan bahan lain untuk kebutuhan manusia, sehingga bisa bertahan hidup. Sumber daya alam yang disediakan bumi meliputi air, udara, tanah, tumbuhan, hewan, sinar matahari, dan masih banyak lagi. Manusia membutuhkan udara yang bersih untuk bisa bernapas. Air digunakan manusia untuk minum, mandi, dan mencuci. Tumbuhan seperti padi dibutuhkan sebagai salah satu sumber bahan pokok. Manusia membutuhkan kebutuhan pangan seperti ikan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Beberapa orang dengan tidak bertanggung jawab mengambil sumber daya alam menggunakan racun atau bahan peledak. Seperti halnya ketika mereka mencari ikan di laut, mereka menggunakan bahan peledak. Ini adalah perbuatan yang salah. Kemudian juga dengan menggunakan racun, sehingga bisa mencemari ekosistem laut. Kemudian manusia juga membutuhkan sandang, yaitu pakaian. Pada era modern ini, pakaian lebih banyak dibuat di pabrik. Nah, yang menjadi persoalan adalah limbah pabrik itu bisa mencemari lingkungan. Oleh karena itu, sebelum limbah pabrik dibuang, perlu diolah kembali agar ketika nanti dibuang tidak mencemari lingkungannya. Ya, anak-anakku sekalian, ini Pak Guru akan memberikan salah satu tugas, yakni tuliskan hasil diskusi kalian di buku tugas dalam bentuk tabel berikut ini. Kolom pertama, masalah lingkungan. Contohnya banjir, atau pencemaran udara, atau pencemaran sampah, atau lainnya. Kemudian penyebabnya apa? Kemudian kolom yang ketiga, tempat terjadinya masalah. Bisa di pasar, bisa di sekitar rumah, bisa di sekitar sekolah. Silakan diisi 2 kolom itu di buku kalian masing-masing. Anakku sekalian, interaksi manusia dan lingkungan. Setiap hari, manusia berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Interaksi tersebut memiliki 2 sisi, yaitu interaksi positif dan interaksi negatif.
Interaksi positif yang dihasilkan yaitu adanya konservasi. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatannya secara bijaksana agar menjamin ketersediaan sumber daya alam tersebut. Kita membutuhkan air bersih, udara segar, makanan, dan energi untuk tetap hidup. Dan untuk menjaga sumber daya alam tersebut tetap ada, kita perlu melakukan konservasi. Contohnya dengan menerapkan prinsip 3R atau dengan melaksanakan menangkap ikan dengan alat penangkap ikan yang aman. Anak-anak sekalian, kita sudah membahas pada video sebelumnya tentang prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah mengurangi sampah, kemudian reuse adalah memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan, seperti memanfaatkan botol plastik bekas untuk pot tanaman. Kemudian recycle adalah menggunakan sampah untuk dilakukan daur ulang sehingga menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Begitu ya anak sekalian. Kemudian juga ketika menangkap ikan tidak menggunakan alat-alat yang dilarang, tetapi menangkap ikan sesuai dengan tangkapan ikan yang aman seperti jaring dan sebagainya. Ya anak-anakku sekalian, interaksi manusia dan lingkungan, interaksi negatif antara lingkungan dan kebutuhan hidup manusia, misalnya pada penggunaan kayu yang tumbuh di hutan. Kayu banyak digunakan untuk kebutuhan papan, yaitu untuk membangun rumah atau membuat peralatan rumah tangga. Orang akan menebang pepohonan di hutan untuk mengambil dan memanfaatkan kayunya. Namun, dilakukan dengan membakar tanaman lain yang tidak digunakan sehingga terjadi kebakaran hutan. Hal tersebut menimbulkan interaksi yang negatif antara lingkungan dan kebutuhan hidup manusia. Jadi, orang yang mengambil kayu tapi kemudian membakar tanaman yang tidak dipakai, yang tidak dimanfaatkan, itu bisa menimbulkan kebakaran hutan. Tentu saja ini bisa mencemari lingkungan. Kita kemarin sudah bahas, untuk menebang hutan itu harus bijak, yakni dengan menanam kembali sehingga hutan tidak menjadi gundul. Nah, anak-anakku sekalian, permasalahan lingkungan akibat kebutuhan manusia. Tuliskan hasil diskusi kalian di buku tugas dalam bentuk tabel berikut ini. Ada 3 kolom. Kolom pertama adalah kebutuhan hidup atau kebutuhan manusia. Dan kolom kedua adalah dampak lingkungan. Yang kolom ketiga adalah tindakan yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak. Oke, misalnya kebutuhan manusia adalah tentang plastik. Nah, kemudian dampak lingkungannya apa? Kemudian tindakan yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak bagaimana? Silakan kalian diskusikan, kalian pikirkan, kemudian isi 2 kolom tersebut. Anak-anakku sekalian, mari kita refleksikan. Yang pertama adalah mengapa terjadi masalah lingkungan di bumi? Yang kedua, apa penyebab masalah pada lingkungan? Yang ketiga, bagaimana dampak kerusakan hutan dan laut bagi manusia? Yang keempat, apa yang ingin kalian lakukan untuk memperbaiki bumi kita? Yang kelima, bagaimana kalian mewujudkan keinginan tersebut? Kemudian yang keenam, ilmu apa yang perlu kalian pelajari untuk mewujudkan keinginan tersebut? Kalian tulis di buku kalian, kemudian kalian isi sesuai dengan pemahaman kalian.
Selanjutnya anakku sekalian, deforestasi. Deforestasi. Salah satu aktivitas manusia yang merusak bumi yaitu adalah deforestasi. Deforestasi bisa dikatakan sebagai penggundulan hutan. Pohon ditebang secara besar-besaran untuk diambil kayunya. Deforestasi menghancurkan banyak pohon, padahal pohon berfungsi sebagai penghasil utama oksigen untuk bernapas. Pohon juga yang menyeimbangkan jumlah oksigen dan karbon dioksida di udara. Jika pohon terus-menerus ditebang habis, maka jumlah oksigen di udara akan berkurang. Hutan berperan untuk melindungi dan menyimpan sumber air. Hutan dapat memurnikan air secara alami. Selain itu, hutan dapat mencegah terjadinya banjir saat terjadi hujan. Tanpa hutan, sumber air akan sulit dan rawan terjadi banjir saat hujan dan juga longsor. Nah begitu ya anak-anakku sekalian, itulah pentingnya menjaga ekosistem hutan karena fungsinya sangat banyak dan sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Apabila hutan ditebang, pohon-pohon ditebang, hutan menjadi gundul, maka bisa mengakibatkan banjir, mengakibatkan longsor. Dan kemudian hutan tidak bisa menyimpan sumber air karena pohon-pohon sudah habis ditebang. Nah, deforestasi juga mengancam habitat tumbuhan dan binatang yang ada di dalamnya. Saat pohon ditebang, binatang akan kehilangan sumber makanan dan tempat tinggal. Tanpa makanan dan tempat tinggal, binatang tidak bisa hidup lama di hutan. Nah, anak-anakku sekalian, kalian kalau pernah mendengar atau melihat berita, banyak hewan seperti singa, harimau, bahkan gajah masuk ke lingkungan kehidupan manusia atau di sekitar suatu perkumpulan atau di desa, masuk desa, itu karena hutan-hutan banyak ditebang, pohonnya banyak dirusak oleh manusia, sehingga hewan-hewan merasa terancam dan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Mereka kemudian keluar dari hutan dan masuk ke desa-desa tempat manusia tinggal, dan ini merugikan kita semua. Apa yang aku pelajari? Yang pertama, manusia melakukan interaksi dengan lingkungan di bumi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kedua, interaksi negatif dapat menyebabkan permasalahan lingkungan, misalnya berkurangnya sumber daya alam. Kemudian yang ketiga, permasalahan lingkungan juga berdampak pada manusia, sehingga kita harus berperan untuk mencari solusi. Nah, anak-anakku sekalian, ini ada peta konsep tentang perubahan bumi. Ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor peristiwa alam, seperti adanya gempa, adanya tsunami, adanya gunung meletus, atau lainnya. Itu adalah faktor alam di luar kendali manusia. Yang kedua adalah faktor manusia. Sudah kita jelaskan tadi, ada kebanjiran, adanya longsor, itu karena ulah manusia. Silakan kamu isi tentang penyebabnya masing-masing, kemudian contohnya, kemudian dampak bagi manusia itu apa. Silakan kalian isi dan nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anakku sekalian, demikian pembahasan pada materi ini dan semoga bisa dipahami, dan sampai jumpa pada materi pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.